Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi bersama Ustazah Dinda. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat, semangat, dan ceria ya. Hari ini kita akan belajar subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Dengan fokus materi tata tertib yang ada di sekolah. Sebelum menjelaskan worksheet-nya, Ustazah akan memberikan video pembelajaran kepada anak-anak. Anak-anak simak baik-baik video pembelajarannya ya. Sekarang kita akan belajar tentang tata tertib yang berlaku di sekolah. Kira-kira apa saja ya tata tertib yang ada di sekolah? Dan apa itu pengertian tata tertib? Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi, dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka akan mendapat sanksi atau hukuman. Berikut adalah tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu baris di depan kelas. Sebelum masuk kelas kita harus baris rapi terlebih dahulu ya. Kemudian masuk kelas tepat waktu, tidak boleh telat ya. Nah, anak-anak yang sekarang kalau masuk sekolah itu masih suka telat, nah harus diperbaiki ya. Agar apa? Agar kita selalu disiplin waktu ya. Kemudian mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Nah, mengikuti upacara bendera merupakan salah satu sikap kita dalam menghormati atau menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur dahulu saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, saat mengikuti upacara bendera, kita juga harus mentaati tata tertib yang ada ketika upacara, seperti memakai pakaian yang lengkap. Ada dasi, sabuk, topi, kemudian baris dengan rapi, tidak boleh berbicara saat upacara berlangsung, kemudian hormat saat pemimpin upacara mengatakan untuk hormat ya. Kemudian juga harus menyanyikan lagu Indonesia Raya saat bendera dikibarkan di tiang. Tata tertib selanjutnya adalah mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Nah, misalkan seperti anak-anak sekarang ini yang sedang mendengarkan atau melihat video pembelajaran Ustazah. Nah, itu anak-anak sudah melakukan salah satu tata tertib yang harus anak-anak patuhi. Tata tertib selanjutnya adalah memakai seragam sekolah. Saat ke sekolah, anak-anak harus memakai seragam yang lengkap. Ada dasinya, ada sabuknya, ada topinya, kemudian juga menggunakan sepatu, menggunakan kaos kaki. Bajunya dikancing yang rapi ya. Setelah itu tata tertibnya adalah menjaga lingkungan. Nah, menjaga lingkungan tidak hanya dilakukan di sekolah ya, tetapi juga di semua tempat yang anak-anak kunjungi. Di tempat wisata, di rumah ya. Itu anak-anak harus selalu menjaga lingkungan. Dengan apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian
Jika mau masuk kelas, kita harus membersihkan kelas juga. Dengan biasanya itu diatur dengan piket ya. Tata tertib yang selanjutnya adalah tata tertib yang ada di perpustakaan misalkan ya. Bagaimana anak-anak tata tertibnya? Nah, benar, jika di perpustakaan kita hanya boleh membaca saja ya. Tidak boleh berbicara, tidak boleh gaduh atau ramai di perpustakaan karena akan mengganggu orang atau teman lainnya yang sedang membaca. Jadi, saat membaca pun anak-anak harus membaca pelan-pelan atau bisa di dalam hati membacanya. Kemudian tidak boleh mencoret-coret buku yang sedang dibaca karena itu merupakan buku sekolah. Jadi anak-anak hanya meminjam. Kemudian juga saat meminjam buku, anak-anak juga harus merawat bukunya, jangan sampai rusak ya. Kemudian saat sudah selesai membaca, anak-anak harus merapikan meja. Kemudian membawa buku keluar ruangan, kira-kira boleh tidak ya? Benar, tidak boleh ya. Kalau di perpustakaan, anak-anak harus membaca di perpustakaan saja. Kalau ingin dibawa pulang, anak-anak harus meminjam dengan menunjukkan kartu pinjam perpustakaan yang ditunjukkan kepada penjaga perpustakaan. Kemudian anak-anak saat di perpustakaan juga tidak boleh bermain-main ya, karena perpustakaan adalah tempat belajar. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah ya. Sekarang anak-anak buka worksheet-nya halaman pertama. Di halaman pertama itu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi ketika sekolah. Ya, sebelumnya anak-anak baca terlebih dahulu bacaan di atasnya, kemudian menuliskan contoh aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi. Kemudian di halaman kedua, anak-anak menentukan aturan-aturan yang ada di perpustakaan. Jika aturan tersebut benar, maka anak-anak beri tanda centang ya. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ustazah berikan. Semoga pembelajarannya bermanfaat untuk anak-anak semua di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang penting ya. Sampai jumpa, jangan lupa berdoa setelah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.